Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Semangat. Salam semangat dari saya Jeffrey E. Chandra. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya begitu semangat? Kenapa saya mengajak kita untuk selalu semangat? Sebab dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, yang paling penting itu semangat. Kita boleh tidak memiliki apapun, kita boleh kehilangan apapun, tapi satu yang kita tidak pernah boleh hilang dari hidup kita, yaitu semangat. Itu sebabnya firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kita apa? Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu akan mengeringkan tulang kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah masa pandemi ini, ada banyak orang yang patah semangat. Ada banyak orang yang putus asa. Bahkan ada banyak orang yang menyerah kalah. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini saya mau katakan, tidak ada jalan buntu. Tidak akan pernah ada jalan buntu. Gang buntu itu banyak Bapak Ibu Saudara. Tapi jalan buntu tidak ada. Sebab bagi orang yang mau berusaha, bagi orang yang selalu semangat, selalu ada jalan. Jadi jangan katakan bahwa sudah tidak ada harapan dan bla 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 dan sebagainya. Tidak ada. Orang yang tidak kenal Tuhan pun selalu ada jalan. Kalau mereka mau berusaha, kita lihat bagaimana orang-orang yang berjuang untuk mempertahankan hidup mereka. Dengan usaha dari segala macam cara mereka buat. Tapi kita lihat bagaimana mereka mampu bertahan. Bahkan tidak sedikit kita baca kisah riwayat dari orang-orang yang sukses dan berhasil. Diawali dari apa? Dari hidup yang tidak ada apa-apanya. Dari kejatuhan, dari keterpurukan, dari kegagalan dan sebagainya. Akhirnya mereka bangkit lagi. Dan mereka menjadi super sukses hari ini. Ada banyak konglomerat yang mungkin sekolahnya cuma sampai SD. Ada Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau ingatkan ada satu kata pepatah yang selalu menjadi motivasi bagi kita. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi hanya orang-orang yang malas, hanya orang-orang yang lemah yang menyerah kepada keadaan. Tetapi kita melihat bagaimana orang berjerih lelah di tengah terik matahari, mengumpulkan rupiah demi rupiah hanya untuk bisa bertahan hidup. Dan itu orang-orang yang kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini satu yang tidak boleh tidak ada dalam hidup kita, yaitu semangat. Nah, sebelum saya khotbah ini lebih lanjut, saya mau ajak kita tentunya berdoa terlebih dahulu, memohon tuntunan Tuhan. Bapa, sumber kekuatan kami, karena Engkau senantiasa menambah-nambahkan kekuatan-Mu atas kami. Itu menjadi daya, semangat bagi kami, untuk kami boleh bangkit dari keterpurukan kami, untuk kami boleh bangkit dari kegagalan kami, untuk kami boleh bangkit dari kejatuhan kami. Sebab di dalam Engkau Tuhan selalu ada harapan bagi kami. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kami untuk menyerah kalah. Tidak ada alasan bagi kami untuk berhenti di tengah perjalanan hidup ini. Karena kami tahu selama kami mempunyai semangat, maka semangat itu akan menjadi kepercayaan kami. Kepercayaan kami akan berubah menjadi iman kami. Dan karena iman kami akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup setiap kami.
Itu sebabnya Tuhan saat ini tuntun kami di dalam ibadah kali ini. Beri kami hikmat marifat daripada Tuhan. Beri kami sukacita damai sejahtera-Mu. Beri kami semangat dan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Hidup boleh tidak bersahabat, tetapi semangat ada di dalam diri kami. Kami mampu melewati semuanya. Bukan hanya melewati, tapi kami akan berkemenangan dalam hidup ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita baca Ayub 17 ayat 1 sampai ke 16. Mari buka firman Tuhan Ayub 17 ayat yang pertama sampai ke 16. Ayat pertama dikatakan begini, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Kata siapa ini Bapak Ibu Saudara? Tentunya Ayub. Di tengah-tengah penderitaan yang dia alami, dia berkata demikian, sesungguhnya aku telah menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagi dirimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Karena hati mereka telah kau katupkan bagi pengertian. Itulah sebabnya engkau mencegah mereka untuk menang. Barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, mata anak-anaknya akan menjadi rabun. Aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa, dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya. Mataku menjadi kabur karena pedih hati. Segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Orang-orang yang jujur tercengang karena hal itu, dan orang yang tidak bersalah naik pitam terhadap orang fasik. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Tetapi kamu sekalian silakan datang kembali. Seorang yang mempunyai hikmat takkan kudapati di antara kamu. Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Malam hendak dijadikan mereka siang, terang segera muncul dari gelap, kata mereka. Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan, dan berkata kepada liang kubur, engkau ayahku, kepada berengah ibuku dan saudara perempuanku, maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Bapak Ibu Saudara, begitu desperate-nya Ayub ketika dia mengalami begitu banyak hal yang saya yakin tidak akan pernah ada satu orang pun dari antara kita yang sanggup untuk mengalaminya. Dan di tengah-tengah apa yang dia alami itu, manusiawinya mengeluhkan hal seperti apa yang kita baca saat ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, izinkan pada kesempatan ini saya mau katakan, hal yang terpenting dalam hidup ini bukanlah harta, bukan juga nama baik. Ada orang bilang yang penting di atas segala-galanya nama baik. Kalau nama baik sudah hancur sudah hidup kita. It is, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau katakan bahwa yang paling penting atau terpenting dalam hidup ini bukan harta, bukan nama baik, bukan juga kesehatan. Loh, bukan yang terpenting dalam hidup ini sehat. Dengan sehat kita bisa melakukan apa-apa. Ya, tapi kalau kita sehat tapi kita tidak punya semangat,
So what? Jadi hal yang terpenting dalam hidup ini bukan harta, bukan nama baik, bukan kesehatan atau apapun itu. Namun hal yang terpenting dalam hidup ini adalah semangat. Semangat. Kita bisa saja tidak memiliki harta. Namun ketika kita memiliki semangat, kita bisa berusaha untuk mendapatkannya. Kita bisa saja tidak memiliki nama baik. Namun ketika kita memiliki semangat, kita dapat bangkit dari keterpurukan kita untuk meraihnya kembali. Kita bisa saja sedang tidak sehat. Namun kalau kita memiliki semangat, maka kita akan mampu berjuang dan bertahan untuk sebuah kesembuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, selama kita masih punya semangat, maka kita akan melihat berkat dan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Yang menjadi masalah adalah ketika kita sudah tidak memiliki semangat lagi. Sebab itulah yang iblis inginkan. Dia selalu mendakwa kita agar kita menjadi kecewa, putus asa, kehilangan percaya diri, lalu kehilangan pengharapan. Tujuannya agar kita kehilangan semangat untuk hidup. Agar kita kehilangan semangat untuk menggapai masa depan kita. Agar kita kehilangan semangat untuk mempertahankan keluarga kita. Agar kita kehilangan semangat untuk bangkit dari kegagalan masa lalu. Agar kita kehilangan semangat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak memiliki semangat dalam hidup ini, maka kita sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Namun sebaliknya, ketika kita memiliki semangat, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan akan campur tangan dengan dahsyat dalam hidup kita. Dan ketika kita memiliki semangat, kita tidak akan mengambil jalan pintas. Kita baca tadi Bapak Ibu Saudara di dalam Ayub 17. Dimulai dengan kalimat yang sangat depressed, sangat putus asa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Ayub yang tadinya adalah orang yang beriman begitu teguh, sampai bisa berkata, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sebab orang yang bersemangatnya patah itu sama dengan orang yang mati. Semangat hilang, hidup pun selesai. Makanya dia katakan, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Ayub kehilangan nilai perjuangan hidupnya.
kehilangan imannya, kehilangan pengharapannya. Bapak Ibu Saudara, belajar dari apa yang terjadi dengan Ayub. Lalu bagaimana usaha kita supaya jangan sampai patah semangat dalam hidup ini. Yang pertama, bangun pikiran positif. Mengapa? Sebab iblis selalu bekerja dengan menanamkan pikiran-pikiran negatif dalam hidup manusia. Ini merupakan cara ampuh baginya. Mengapa? Karena pada saat pikiran kita dikuasai dengan negative thinking, maka kita akan kehilangan semangat. Lalu bagaimana kita mengubah cara pikir kita supaya pikiran kita tidak negatif? Jawabannya ada di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya firman Tuhan ini jawaban atas segala yang terjadi dalam hidup kita. Di dalam Filipi 4 ayat ke-8 dia katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara, positive thinking. Yang kedua, belajar menguasai diri. Mengapa? Karena orang yang patah semangat, Bapak Ibu Saudara, cenderung tidak lagi mampu menguasai emosinya. Tidak lagi mampu untuk tenang. Emosinya menjadi labil, mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah marah, dan pada akhirnya mudah menyimpan kepahitan. Dan akar dari segala sakit penyakit adalah kepahitan. Itu sebabnya Alkitab mengingatkan kita, kuasai diri, jadilah tenang, supaya kita dapat berdoa. Sebab ketika kita berdoa, maka doa kita mampu mengubah segala sesuatu. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bertanggung jawab atas diri sendiri. Mengapa? Sebab orang yang patah semangat biasanya dia menjadi orang yang cenderung egois, self pity, mengasihani diri sendiri. Dengan lemahnya mereka dapat berkata, ya sudahlah, memang saya orang yang payah. Saya memang orang yang tidak berguna. Saya orang yang tidak bisa apa-apa. Saya memang cuma orang yang selalu gagal, dan gagal lagi. Ingat Bapak Ibu Saudara, setiap orang memang punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Namun jangan pernah lupa, kita ini berharga di mata Tuhan. Dan kita spesial, unik bagi Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah kepada keadaan. Mengapa? Karena orang yang patah semangat cenderung mudah menyerah kepada keadaan. Ya, mau gimana lagi ya? Udahlah, yang terjadi terjadilah. Whatever will be, que sera.
kita tidak boleh menyerah kepada keadaan. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, satu yang kita tidak pernah boleh, yaitu menyerah kepada keadaan. Tetapi satu yang kita harus, yaitu menyerah kepada Tuhan. Sebab itu adalah satu-satunya pilihan yang terbaik. Jangan pernah menyerah. Sebab semua itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Jadi tinggal dua hal ini Bapak Ibu Saudara. Renungkan baik-baik. Semangat yang patah merugikan diri kita sendiri. Namun semangat yang menyala-nyala menguntungkan diri kita sendiri. Itu sebabnya bangun semangatmu, bangun kepercayaanmu. Jangan pernah menyerah sampai engkau melihat Tuhan bekerja atas hidupmu. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu satu hal bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita, bahwa Dia menuntun setiap langkah-langkah hidup kita, ketika Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian, ketika Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah, kalah dalam hidup ini. Hanya orang-orang yang tidak pernah menyerah, kalah dalam hidup ini. Hanya orang-orang itu yang akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja atas hidupnya. Dan ketika tangan Tuhan bekerja, kita tinggal melihat bagaimana Dia mengerjakan mujizat atas hidup setiap kita. Mari dengan iman sekali lagi di hadapan Tuhan kita mau katakan, tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku.
tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Sekali lagi katakan, ku tak akan pernah menyerah. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat masih ada. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Selamanya takkan pernah berhenti percaya. Selamanya takkan pernah berhenti berharap. Kepadamu Tuhan kami percaya, kami berserah hanya kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan pernah mengandalkan kekuatan manusia. Jangan berharap kepada dunia ini. Andalkan dan harapkan Tuhan di atas segala-galanya. Sebab hanya Dia yang sungguh bisa diandalkan. Sebab hanya Dia yang sungguh dapat diharapkan. Dan pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia ketika kita meletakkan pengharapan itu di dalam Tuhan. Tidak akan pernah ada jalan buntu bagi setiap kita, sebab selalu ada jalan. Tidak akan pernah ada habis pengharapan, sebab di dalam Tuhan sumber pengharapan kita. Itu sebabnya angkat tangan di hadapan Tuhan, menyerah sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Dia pasti akan turun tangan atas hidup kita. Dia akan menyelesaikan semuanya sempurna sampai pada akhirnya. Dia tidak akan pernah mengecewakan. Dia tidak akan pernah meninggalkan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan yang selalu menjadi sumber segalanya bagi kami. Di saat kekuatan kami habis, tidak ada yang lain yang kami andalkan selain kekuatan yang daripadamu. Di saat semangat kami lenyap, tidak ada yang lain yang kami harapkan selain semangat yang daripadamu. Di saat begitu banyak persoalan dan masalah datang bertubi-tubi dalam hidup kami, seakan tiada akan pernah habis-habisnya menekan dan melumpuhkan iman kami. Kami berlari hanya kepadamu Tuhan, sebab hanya Engkaulah tempat kami bersandar. Hanya Engkaulah tempat kami mengadu. Hanya Engkaulah tempat kami berlindung. Di saat kami merasa letih menjalani kehidupan ini, Engkau menambahkan semangat dan kekuatan baru kepada kami. Suara-Mu yang penuh kasih selalu menyemangati kami di garis akhir. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu peduli akan hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menjaga keluar masuk kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menopang hidup kami. Di saat kami hampir jatuh, Engkau menopang kami sehingga kami tidak sampai tergeletak. Itu sebabnya ingatkan kami Tuhan atas semuanya ini. Sungguh tidak ada alasan bagi kami untuk patah semangat. Tidak ada alasan bagi kami untuk menyerah kalah. Sebab yang menyertai kami lebih besar, lebih kuat dari apapun juga. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, Bapak Ibu Saudara, mari sekali lagi kita mengharapkan kekuatannya. Kita mengharapkan Dia. Kita mau menerima berkat yang khusus daripada. Mari kita mau angkat kedua tangan kita, sebab Dialah Tuhan sumber kekuatan, Dialah Tuhan sumber semangat bagi setiap kita, yang akan terus memberikan kasih karunia-Nya, yang akan terus menambahkan kekuatannya, yang akan terus memberikan semangat bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Sebab berkat kasih karunia itu hanya datangnya dari Bapa Surgawi, di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus adalah penghibur dan penolong yang setia dalam kehidupan setiap kita, yang senantiasa menjaga keluar masuk kita dengan demikian sempurna. Haleluya. Mari semua kita yang diberikan kekuatan dan semangat yang baru katakan amin.